Yogyakarta. Wilayah tersebut berada kurang lebih 18 km dari pusat kota Yogyakarta dan kurang lebih 7 km dari pusat kota Bantul. Desa wisata Krebet berada di perbukitan Kapur Pajangan dengan luas wilayah kurang lebih 104 hektar yang terdiri atas ladang, pekarangan, pemukiman warga, jalan dan irigasi. Potensi wisata utama Desa Wisata Krebet adalah kerajinan batik kayu dengan didukung oleh potensi wisata alam dan budaya. Desa Wisata Krebet memiliki kondisi alam yang masih asri dan menjunjung tinggi adat istiadat serta kebudayaan. Aneka ragam flora dan fauna yang dapat dijadikan daya tarik wisata juga dapat ditemukan di desa wisata ini. Tujuan dari Desa Wisata Krebet yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara melibatkan semua lapisan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan desa wisata serta mengembangkan sektor wisata alam dan sektor wisata edukasi yang ada di Desa Wisata Krebet. Sebelum kelompok kami melaksanakan studi dunia industri, kami melakukan survei di beberapa lahan. Pada akhirnya kami diterima untuk melaksanakan SDI di Desa Wisata Krebet ini. Setelah dinyatakan diterima, kami pun bertemu dengan Ketua Pengelola Desa Wisata Krebet. Agenda kami saat itu yaitu menyampaikan surat izin dan juga proposal terkait dengan studi dunia industri dari kampus, kemudian menyampaikan maksud dan tujuan dari SDI kami. Setelah itu kami pun berdiskusi dengan pihak pengelola Desa Wisata Krebet terkait ada masalah atau kendala apa yang sedang dialami saat ini. Kemudian Ketua Pengelola Desa Wisata Krebet menyampaikan bahwa masalah yang dihadapi saat ini yaitu terkait dengan pencatatan laporan keuangan dan juga data pengunjung yang masih manual. Kemudian turunnya jumlah pengunjung karena saat ini masih pandemi COVID-19. Kemudian dari hal tersebut kami pun diminta untuk membantu membuatkan program agar pencatatan laporan keuangan maupun data pengunjung itu bisa lebih tertata dan lebih rapi dan juga bisa otomatis. Selain itu kami juga diminta membantu untuk melakukan promosi dari Desa Wisata Krebet ini. Saya Nur Aini Tri Amanah. Pada magang di Desa Wisata Krebet, saya mendapatkan peran untuk membuat program. Berawal dari kendala yang dihadapi oleh pengelola Desa Wisata Krebet dan hasil dari diskusi kelompok, kami menawarkan program dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, kelebihan program ini yaitu memudahkan dalam pencatatan, pencarian data, penyimpanan riwayat pengunjung, serta meringkas beberapa pekerjaan menjadi satu program dan mudah untuk diakses. Dari kerangka atau program kerja yang kami buat berdasarkan kendala-kendala yang sudah dijelaskan dari pengelola Desa Wisata Krebet, kemudian kami olah ke dalam Microsoft Excel. Jadilah sebuah program yang berisi data-data master atau disebut database. Kemudian kami sediakan tempat untuk transaksi-transaksi yang terjadi, lalu template atau format invoice di mana format tersebut bisa langsung dipakai atau proses penagihan ke customer. Dari invoice ini lanjut input atau bisa terhubung ke dalam laporan keuangan. Nah, dari program yang kami buat berbasis rumus-rumus yang bisa langsung otomatis terhubung ke tahap selanjutnya.
Saya Tika Mekusanti. Pada studi dunia industri ini, saya mendapatkan bagian untuk membuat rancangan atau kerangka dari program kerja yang akan kita buat nantinya. Saya berbekal dari kendala-kendala yang dihadapi oleh pengelola desa wisata Krebet karena masih pencatatannya cenderung menggunakan manual, sehingga timbul banyak kendala-kendala yang dijalani. Dari situ, Bapak pengelola dari desa wisata Krebet ini meminta kami untuk membuatkan program yang sederhana tapi dapat dipakai oleh semua kalangan dari pengurus pengelola desa wisata Krebet. Berbekal dari situ, saya mencoba untuk melakukan trial and error dengan menggunakan Excel. Lalu saya buat kerangkanya dari awal hingga akhir, dimulai dari pencatatan, penginputan data tadi, pembuatan invoice menggunakan Excel dengan rumus-rumus yang bisa automatic. Pada magang kali ini, yaitu di Desa Wisata Krebet, saya mendapatkan tugas untuk membuat jadwal pembagian baik untuk homestay maupun untuk tutor pelatihan. Dikarenakan di Desa Wisata Krebet belum terdapat lembar pembagian jadwalnya, sehingga terkadang yang seharusnya sudah mendapatkan giliran namun dikarenakan ada pihak yang terlupa maka jadi terlewati. Jadi diharapkan dengan adanya lembar pembagian jadwal yang kami buat, ini bisa memudahkan pihak pengelola untuk menyusun pembagiannya. Tugas saya di dalam kelompok adalah mendokumentasikan segala kegiatan magang, baik di tempat lokasi magang maupun di luar. Selain pengambilan foto kegiatan, saya juga melakukan promosi lewat Instagram, yang dimana nantinya selain untuk promosi juga dapat memudahkan kelompok dalam penyusunan laporan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai teori-teori akuntansi yang diterapkan di Desa Wisata Krebet. Itu diantaranya nanti ada teori agensi, kemudian teori signaling, ada teori stakeholder, teori legitimasi, kemudian stewardship teori, teori motivasi, teori institusional, dan teori kontingensi. Untuk yang pertama, teori agensi. Jadi yang dimaksud dengan teori ini adalah di mana sebuah korporasi menjadi sebuah tempat atau titik persimpangan dari banyak hubungan jenis suatu kontrak yang ada antar manajemen, kemudian pemilik, kreditur, dan pemerintah. Untuk jelasnya dapat didefinisikan sebagai hubungan antara prinsipal dengan agen yang di dalamnya terdapat suatu kontrak, di mana pihak prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk mengelola usahanya dan membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Sedangkan untuk penerapan teori agensi pada desa wisata ini adalah dengan adanya hubungan pengelola desa wisata dengan masyarakat yang sekaligus sebagai pemilik homestay, kemudian pemandu wisata, instruktur kegiatan, dan pelaksana lain yang terlibat di dalam kegiatan, di mana nanti itu semua lapisan masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan desa wisata serta mengembangkan sektor wisata yang ada di Desa Wisata Krebet. Selanjutnya, teori signaling. Menurut Brigham dan Houston, isyarat atau signal adalah suatu tindakan yang diambil perusahaan untuk memberi petunjuk bagi investor mengenai bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan tersebut. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Pada tempat magang kami kali ini, yaitu di Desa Wisata Krebet,
Di sini yang direalisasikan bukanlah realisasi individu atau keinginan pemilik, tapi adalah realisasi keinginan bersama, yaitu warga masyarakat Desa Wisata Krebet. Yaitu keinginannya adalah agar Desa Wisata Krebet ini lebih dikenal oleh khalayak ramai, baik di Indonesia maupun diharapkan juga bisa sampai ke luar Indonesia. Selanjutnya untuk di teori Sengeleng ini ada di pemerintahan juga, jadi pengelola bertanggung jawab untuk melaporkan mengenai laporan keuangan, baik laporan keuangan maupun laporan kunjungan kepada pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban pengelola terhadap pemerintah atas kucuran dana yang sudah diberikan, dan untuk menunjukkan kepada pemerintah bahwa dana yang sudah diberikan itu memang sudah digunakan dengan baik di sini. Selanjutnya untuk masyarakat, pengelola di sini mengadakan pertemuan rutin setiap 3 bulan sekali untuk melaporkan laporan yang sudah dibuat, baik berupa laporan keuangannya maupun dari segi data pengunjung. Selain itu juga pengelola juga memberikan laporan mengenai apabila ada masukan atau saran dari pengunjung mengenai apa yang kurang atau apa yang perlu ditambah di Desa Wisata Krebet ini. Ini adalah teori stakeholder. Teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang beroperasi untuk kepentingannya sendiri, melainkan juga untuk memberikan manfaat kepada stakeholdernya. Gray, Cauchy, dan Adams mengatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan stakeholder, sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Semakin powerful stakeholder, maka semakin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Implementasi teori stakeholder pada Desa Wisata Krebet kali ini yaitu kepada pemerintah. Setelah pengelola memberikan laporan kepada pemerintah, itu diharapkan pemerintah akan terus mendukung adanya Desa Wisata Krebet ini, sehingga baik dari segi dana maupun dari segi promosi juga bisa dibantu oleh pemerintah. Sehingga dengan makin besarnya dukungan dari pemerintah, diharapkan juga desa wisata ini dapat lebih berkembang ke depannya. Untuk yang kedua, di masyarakat, baik masyarakat Krebet maupun masyarakat luar, dari laporan yang sudah disampaikan tadi, baik dari laporan keuangan maupun dari ada masukan atau kritik dari pengunjung, itu diharapkan itu bisa menjadi suatu hal yang memotivasi masyarakat maupun pemilik wisata di sini agar terus memperbaiki wisatanya, terus mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa wisata ini agar lebih terkenal, agar lebih bisa membuat nyaman dan bisa mengundang pengunjung-pengunjung untuk datang. Selain itu pula dari masyarakat juga diharapkan barangkali nanti ada masyarakat yang ingin menjadi investor di sini untuk memberikan saham, memberikan kucuran dana, tambahan dana, itu juga bisa diharapkan mereka dapat membantu Desa Wisata Krebet agar terus berkembang. Untuk teori selanjutnya yaitu teori legitimasi. Nah, teori legitimasi ini merupakan salah satu teori yang mendasari CSR. Kemudian legitimasi sendiri merupakan hal yang penting bagi perkembangan suatu perusahaan untuk kedepannya. Kemudian menurut Degan tahun 2002 menyatakan bahwa teori legitimasi memfokuskan perusahaan untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dalam bingkai dan norma yang sesuai dalam lingkungan masyarakat tempat perusahaan itu berdiri. Nah, kemudian teori legitimasi di organisasi negara berkembang itu ada 2 hal. Yang pertama yaitu kapabilitas dalam menempatkan motif maksimalisasi keuntungan, membuat gambaran lebih jelas tentang motivasi perusahaan memperbesar tanggung jawab sosialnya. Kemudian yang kedua yaitu legitimasi organisasi dapat memasukkan faktor budaya yang membentuk tekanan institusi yang berbeda, konteks yang berbeda. Kemudian implementasi dari teori legitimasi di Desa Wisata Krebet yaitu terkait dengan tanggung jawab sosial. Jadi implementasi dari teori legitimasi di Desa Wisata Krebet yaitu karena Desa Wisata Krebet ini kan merupakan desa yang wisatanya itu kerajinan batik kayu yang nantinya itu mendatangkan pengunjung. Nah, yang menjadi tanggung jawab sosial itu jangan sampai aktivitas para pengunjung itu mengganggu aktivitas masyarakat. Itu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial. Nah, selain itu juga
di sini juga tanggung jawab sosialnya itu mensejahterakan kesejahteraan masyarakat. Jadi dengan adanya desa wisata Krebet ini diharapkan masyarakat bertambah sejahtera. Kemudian kaitannya dengan peraturan perundang-undangan, yaitu desa wisata Krebet ini sudah membuat laporan keuangan yang sudah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Kemudian teori stewardship. Menurut Donaldson dan Davis tahun 1991, teori ini menggambarkan situasi di mana steward tidak termotivasi oleh tujuan individu, melainkan menetapkan tujuan pada kepentingan organisasi untuk mencapai sasaran atau target yang diinginkan atau ditentukan. Teori ini menjelaskan bahwa steward menyelaraskan tujuannya sesuai dengan tujuan prinsipal, namun tidak berarti steward tidak memiliki kebutuhan, dan kepentingan bersama dijadikan dasar dari teori steward. Jika terdapat perbedaan kepentingan antara prinsipal dan steward, maka steward akan berusaha bekerja sama bertindak sesuai dengan tindakan prinsipal, dan demi kepentingan bersama dapat menjadi pertimbangan yang rasional agar tercapainya tujuan bersama. Nah, untuk pengimplementasian ke desa wisata Krebet, teori ini dapat diterapkan pada pengelola desa wisata sebagai steward dan masyarakat sebagai prinsipal. Dalam hal ini, pengelola desa wisata yang tidak mementingkan tujuan individu, namun menyelaraskan atau menetapkan tujuan pada kepentingan bersama, yaitu untuk mencapai target yang ditentukan, yaitu mensejahterakan masyarakat. Seperti dalam setiap kegiatan, pengelola selalu berusaha memanfaatkan hasil produk yang dihasilkan oleh masyarakat, seperti bahan praktek membatik, kemudian souvenir, sehingga semua lapisan masyarakat bisa mendapatkan keuntungan jika dapat memasarkan kegiatan membatik dengan pembagian hasil. Nah, jadi dalam pengelolaan desa wisata ini, steward dan prinsipal berusaha bekerja sama untuk bertindak demi kepentingan bersama, yaitu mensejahterakan masyarakat desa wisata Krebet. Baik, selanjutnya teori motivasi. Menurut Wiener tahun 1990 yang dikutip Elliot et al. Tahun 2000, motivasi didefinisikan sebagai kondisi internal yang membangkitkan kita untuk bertindak, mendorong kita mencapai tujuan tertentu, dan membuat kita tetap tertarik dalam suatu kegiatan. Menurut Sue Howard tahun 1999 dalam Elliot et al. Tahun 2000, motivasi seseorang dapat ditimbulkan dan tumbuh berkembang melalui dirinya sendiri yang merupakan motivasi intrinsik dan dari lingkungan yang merupakan motivasi ekstrinsik. Untuk pengimplementasian di desa wisata Krebet, motivasi ini didefinisikan sebagai kondisi internal yang membangkitkan masyarakat desa wisata Krebet untuk bertindak mendorong agar mencapai tujuan tertentu, yaitu kesejahteraan masyarakat, dan membuat masyarakat tetap tertarik dalam kegiatannya. Kondisi internal yang membangkitkan masyarakat desa wisata Krebet bermula dari kegiatan bersih dusun, di mana salah satu kegiatan ini adalah atraksi seni budaya atau kesenian tradisional yang dapat dilihat dan menarik wisatawan untuk berkunjung. Kemudian juga merupakan dusun penghasil kerajinan kayu batik dan memiliki beberapa wisata alam yang masih asri. Nah, keberagaman yang dimiliki ini dari kerajinan sampai dengan wisata alam menjadikan motivasi masyarakat desa wisata Krebet untuk lebih inovatif dan sebagai dorongan mencapai tujuan yang ditentukan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Kita menjelaskan mengenai teori institusional. Nah, teori institusional ini disebut juga sebagai teori kelembagaan, di mana organisasi ini sebenarnya terbentuk atas ide atau gagasan pada lingkungan sekitar mereka. Jadi, ide atau gagasan itu nantinya akan diinstitusionalkan, diterima
dan dianggap sah sebagai cara berpikir dari ala organisasi tersebut nih. Jadi pada teori ini menjelaskan pula bahwa struktur organisasi ini sebenarnya tidak ditentukan oleh situasi dari lingkungan tugas atau kerjanya saja, tapi lebih kepada pengaruh lingkungan sekitar atau situasi masyarakatnya juga sebagai norma-norma dalam konsep organisasi nantinya, di mana bentuk sebuah organisasi ini ditentukan oleh legitimasi, efektivitas, serta rasionalitas daripada masyarakatnya sendiri. Lalu untuk implementasinya cukup bagus kami lihat pada desa wisata Krebet ini, yakni pada struktur organisasinya, di mana struktur organisasi yang dimiliki ini terdiri dari masyarakat lokal. Jadi mereka memberdayakan masyarakat lokalnya seperti karang tarunanya, pemudanya, masyarakat sekitar sebagai penanggung jawab atau pengelola. Kedua, pada pemberdayaan masyarakat sekitar, karena pada daerah ini sebenarnya notabene masyarakatnya adalah pengrajin batik dan kayu. Maka dari sini desa wisata ini memberikan komitmen dengan menerapkan budaya membatik ini sebagai salah satu produk yang bisa kami tawarkan kepada wisatawan, sekaligus sebagai alternatif atau wadah untuk mensejahterakan masyarakat sekitar desa wisata Krebet ini. Desa wisata Krebet ini kami lihat benar-benar begitu memperhatikan nilai-nilai budaya serta norma-norma yang berlaku yang ada pada masyarakat, seperti halnya pada saat kunjungan wisatawan, karena inti dari kegiatan kunjungan yang terjadi di desa wisata Krebet ini berlangsung di tengah masyarakat, maka dari itu pengurus desa wisata Krebet begitu komitmen untuk senantiasa menghormati agar kegiatan kunjungan yang terjadi di sini tidak mengganggu masyarakat sekitar, mentaati jam malam jika jadi tidak mengganggu jam tidur atau jam istirahat dari masyarakat sekitar sendiri. Begitu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.